Pace bene, masih di mea culpa. Saya menemukan satu berita tentang negara mana yang paling tidak aman, yang paling berbahaya untuk ditinggali oleh seorang Kristen, untuk menjadi tempat tinggal seorang Kristen. Oke, berita ini saya dapat dari catholicnewsagency.com, bisa diakses di sana. Ada satu penelitian yang dibuat oleh satu grup, nama grup ini adalah Open Doors, dan mereka mencoba membuat list negara-negara yang paling tidak aman untuk didiami orang Kristen. Sebelumnya, ternyata sebelum hasil penelitian terakhir ini, Korea Utara menempati urutan yang paling berbahaya, nomor 1. Menurut pengamatan mereka, yang paling berbahaya untuk ditinggali oleh orang Kristen. Ditanyai, diinterogasi, dipersekusi, tentu dilarang karena menjadi seorang Kristen. Nah, ternyata sekarang sudah berubah urutannya. Bukan lagi North Korea, tetapi Afghanistan. Bahkan dikatakan pengambil alihan pemerintahan oleh Taliban has made it even harder, now impossible, bahkan menjadi tidak mungkin rasanya seseorang menjadi Kristen di Afghanistan, untuk to live openly as a Christian, hidup secara merdeka, terbuka, secara publik sebagai seorang Kristen. The Taliban will make sure that Islamic rules and customs are implemented and kept. Oke, Taliban harus memastikan bahwa peraturan-peraturan Islami menjadi peraturan yang diimplementasikan dan dirawat oleh semua orang. If a Christian's new faith is discovered, kalau ditemukan pertambahan iman kekristenan, artinya ada umat baru yang menjadi Kristen, keluarganya, marganya, sukunya bahkan harus bertanggung jawab untuk keputusan ini. Boleh jadi mereka akan sangat mungkin dipersekusi, bahkan dikatakan or even killing them, membunuh mereka. Dan ini dipandang sebagai keadilan. Oke. Maka atau alternatifnya katanya, since living Islam is considered as a sign of insanity, karena bagi mereka meninggalkan agama Islam dianggap sebagai sebuah kegilaan, maka boleh jadi yang menjadi Kristen atau keluar dari agama Islam ini akan dimasukkan ke rumah sakit jiwa, psychiatric hospital. Top 10 negara yang paling banyak persekusi terhadap orang Kristen dikatakan adalah Afghanistan, North Korea, Korea Utara, Somalia, Libya, Yemen, Eritrea, Nigeria, Pakistan, Iran, dan India. Padahal banyak kapusin di sana. Nigeria, seminari untuk calon imam diocesan sangat besar di sana. Tetapi dikatakan juga bahwa North Korea's level of persecution increased this year. Level semakin berbahayanya Korea Utara meningkat tahun ini untuk North Korea sendiri. Meskipun rankingnya turun menjadi peringkat 2, tetapi ada peningkatan. Berarti boleh dikatakan Afghanistan itu melejit menjadi sangat berbahaya. Oke, saya pikir kalau kita bandingkan ke negara kita, syukur kita masih dengan openly menjadi Katolik, menjadi Kristen di negara ini. Padahal kita adalah negara dengan jumlah penduduk Muslim terbanyak di dunia. Paling banyak dalam satu negara ada Muslimnya, itulah Indonesia. Tapi kita bisa di sini secara terbuka, publik, menjadi Kristen, merayakan hari raya kita. Saya pikir salam hormat kita kepada para pemimpin pendahulu
terdahulu, pemimpin sekarang, dan harapan kita ke depan ini bisa terus berlanjut. Tentu bekerja keras, dan saya pikir humanitas yang tertanam dalam diri penduduk Indonesia, saya pikir sesuatu yang positif, bahwa di sana sini masih ada persekusi, masih ada kekurangan. Well, di negara mana perbedaan itu benar-benar tidak menjadi masalah? Nothing. Di negara yang paling maju menurut kita, Amerika Serikat, soal rasisme di sana, perbedaan, ini soal perbedaan tidak dengan gampang didamaikan, dicari solusi untuk segala perbedaan yang ada. Kita juga sedang berproses, tetapi yang ada sekarang ini jauh lebih baik daripada yang 10 negara ini miliki. Maka juga boleh jadi jangan sampai kita terlena oleh kenyamanan ini, sehingga tidak begitu terdorong untuk lebih militan menjadi Kristen, menjadi Katolik. Video singkat dan pace bene.